Untuk lebih jelasnya sudah bergabung Kanit Reskrim Polsek Pademangan, AKP Gede Gustiana. Selamat sore, Pak Gede. Ini seperti apa kronologisnya meninggalnya pengunjung Ancol ini? Diperkirakan mulai kejadian ini sekitar jam 13.00 WIB. Jadi saat itu salah satu saksi, inisialnya T, sedang melakukan patroli seperti biasa tugasnya, tupoksinya dia. Kemudian dari keterangannya dia melihat ada seorang yang mencurigai, yaitu korban ini. Nah, korban atas nama Hasanuddin. Ketika itu dia sempat mengamankan di daerah Lumba-Lumba. Setelah diamankan, korban ini kemudian dibawalah oleh chief security ke pos security Ancol. Nah, di sanalah ketika itu ada salah satu pelaku atas nama P, kemudian mengambil atau membawa korban ini ke belakang pos security. Disitulah mulai terjadinya kekerasan atau penganiayaan ini. Jadi untuk pelaku yang sudah kita amankan ini ada 4 orang, yaitu P, kemudian H, S, dan K. Ya, Pak Gede, ini kan korban awalnya diduga mencopet. Benar seperti itu? Atau hanya seorang pengunjung korban ini tadinya? Nah, dari yang kami lakukan penyidikan memang tidak ada bukti bahwa korban ini mengambil barang ataupun CCTV yang mengarah bahwa korban ini melakukan tindak pidana. Jadi bisa kami simpulkan bahwa korbannya adalah pengunjung Ancol, demikian. Lalu kok bisa, Pak Gede? Mungkin ada keterangan dari pelaku yang menyebutkan mengapa mereka menduga pengunjung atau korban ini adalah pelaku pencopetan. Jadi dari salah satu pelaku P ini pernah berapa kali melihat infonya dari keterangannya dia bahwa korban ini sering bolak-balik masuk bis, kemudian keluar. Kemudian setelah itu adalah info kehilangan dan lain-lain, tapi itu belum bisa kita pastikan karena tidak ada data-data atau fakta-fakta baik itu barang bukti atau petunjuk yang jelas mengenai hal tersebut. Berarti awalnya hanya dugaan para pelaku saja ya, Pak Gede? Betul, itu hanya menurut kami itu hanya dugaan saja. Kemudian dari dasar dugaan itu mungkin mereka melakukan pressure kepada korban, ya sehingga terjadilah tindakan pidana ini, yaitu kekerasan. Berapa orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, Pak Gede? Nah, untuk sementara sekarang ini sudah kita lakukan prarekon, yaitu ada 4 tersangka seperti saya jelaskan tadi, yaitu pertama tersangka P, kemudian H, S, dan K. Keempat tersangka ini adalah para pelaku yang menganiaya atau ada orang lain yang diduga melakukan penganiayaan selain 4 yang sudah dijadikan tersangka? Sementara hasil kami 4 tersangka ini adalah langsung eksekutor langsung saat kejadian di TKP. Mungkin sembari kami melakukan penyidikan, apabila nantinya ada kami temukan tanda-tanda atau petunjuk-petunjuk baru, kami akan sampaikan kepada media. Salah satu pelaku yang menganiaya mengatakan dari pernyataannya menduga bahwa korban adalah pelaku pencopetan. Bagaimana dengan keterangan 3 tersangka lainnya, Pak Gede? Sama, Mbak. Jadi keempat orang ini merupakan satu kelompok shift jaga sama-sama begitu. Jadi di jam yang sama dan mereka selalu satu kelompok ini patroli, kemudian PAM dan lain-lain itu semua sama-sama satu grup sama gitu. Jadi keterangannya tidak jauh beda antara ketiga pelaku lain. Ya, Pak Gede, kan tidak ditemukan barang bukti hasil barang curian yang diduga dilakukan oleh korban. Tapi kalau dari bukti lain, misalnya dari rekaman kamera pengawas, bagaimana, Pak Gede? Kami belum ada menemukan bukti-bukti mengenai hal tersebut, karena kami lebih fokus kepada penanganan tindak pidana ini. Jadi di sini ada korban, yaitu korban 170 ayat 2 ke 3E dan kita lapis juga 351 ayat 3. Jadi kita lebih fokus kepada penanganan hal tersebut. Setelah kejadian ini bagaimana pengamanan di kawasan Taman Impian Jaya Ancol? Untuk hal tersebut kami sudah berkoordinasi dengan Pospol yang pertama. Kemudian kita juga sudah menyampaikan kepada pihak-pihak Ancol bahwa harus ada evaluasi yang jelas, baik itu terhadap outsourcing-nya, kemudian terhadap petugas-petugas lainnya yang melakukan PAM di daerah tersebut, dan harus selalu berkoordinasi apabila ada diduga atau ada kecurigaan dari pihak Ancol terhadap seseorang maupun kelompok, harus segera menginfokan kepada kami. Demikian.
Ya, kalau barang bukti yang dikumpulkan dari para pelaku atau saksi apa saja, Pak Gede? Untuk yang barang bukti yang sudah kita kumpulkan yaitu ada sekitar 5 potong bambu, bambu yang sudah terbelah, panjang sekitar 2 meter dengan lebar sekitar 4 cm. Kemudian ember hijau beserta centongnya, kain bekas terbakar, kemudian ada seutas kabel putih dengan panjang sekitar 2 meter. Setelah itu yang lainnya adalah baju-baju pelaku. Berarti semua barang bukti yang sudah dikumpulkan ini adalah barang-barang yang digunakan untuk menganiaya korban? Betul, itu adalah barang yang dipergunakan untuk menganiaya korban, kemudian fasilitas untuk waktu dilakukannya pergerakan dari korban ini, maksudnya waktu mayat itu sempat digeser ke beberapa tempat, itu adalah kendaraan yaitu Grand Max. Setelah penangkapan ini langkah selanjutnya seperti apa, Pak Gede? Untuk langkah selanjutnya adalah kami tetap melakukan pengumpulan bukti-bukti, kemudian kita sudah melakukan prarekon, kemudian penyusunan berkas dan lain-lain, dan kita juga sudah koordinasi dengan JPU untuk bagaimana nanti penetapan baik pasal maupun kelanjutan untuk berkasnya, demikian. Baik, terima kasih AKP Igede Gustiana, Kanit Reskrim Polsek Pademangan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Gede, selamat bertugas kembali, selamat sore.